Lu tahu nggak apa jadinya jika seorang guru yang seharusnya mencerdaskan bangsa justru malah membantai para cendekiawan? Apa jadinya jika seorang revolusioner justru menjadikan kemiskinan sebagai puncak kemuliaan dan ilmu pengetahuan sebagai musuh nomor satu? Inilah kisah tentang Pol Pot, pemimpin Kamboja yang pernah bercita-cita mendidik, tetapi justru menyapu bersih 2 juta jiwa dari peta sejarah. Bukan karena perang, tapi karena mimpi yang berubah menjadi genosida. Putar intronya. Bab 1. Guru yang pulang dengan ideologi neraka. Nama aslinya adalah Solatsar. Dia lahir dari keluarga petani lalu dikirim ke Paris untuk belajar teknik. Di sanalah dia bertemu dengan ide-ide besar seperti Marxisme, Leninisme, dan Maoisme. Tapi Pol Pot tidak hanya mempelajari mereka, ia memelintirnya. Menurutnya, semua yang berbau barat adalah racun. Demokrasi, kapitalisme, bahkan pendidikan harus dihancurkan. Ia kembali ke Kamboja bukan sebagai sarjana, tetapi sebagai pembawa badai. Bab 2. Negara tanpa kota, tanpa uang, dan tanpa sekolah. Tahun 1975, Khmer Merah di bawah pimpinan Pol Pot berhasil merebut Phnom Penh, ibu kota Kamboja. Dan hari itulah hari di mana peradaban di Kamboja dihapuskan. Pol Pot membubarkan sekolah, dia melarang uang, melarang agama, bahkan melarang budaya. Semua penduduk kota dipaksa pindah ke desa untuk bekerja sebagai petani. Namun sementara itu, tragis untuk semua para akademisi, dokter, guru, insinyur, dosen, bahkan orang yang pakai kacamata dianggap pengkhianat kelas. Mereka diburu, ditangkap, disiksa, dan dihabisi. Saat itu profesi terdidik bukan profesi terhormat, tetapi kesialan bagi mereka. Ini adalah sebuah ironi yang berdiri dalam sebuah mimpi buruk Kamboja. Bab 3. Ladang subur disiram dengan darah. Kamboja berubah menjadi ladang kematian secara harfiah. Ada lebih dari 300 ladang pembantaian, tempat orang-orang dibantai, bukan dengan peluru, tetapi dengan palu, cangkul, bahkan batang bambu. Hal itu dilakukan karena menurut Pol Pot, peluru terlalu mahal. Jadi kita tidak perlu buang uang untuk para pengkhianat. Kematian ala barat terlalu mahal untuk mereka. Jadi mereka lebih pantas merasakan kematian ala tradisional. Menurut gua pribadi, ini adalah sebuah komedi yang dilakukan oleh orang-orang yang sakit jiwanya. Dan lu tahu apa yang lebih gila lagi? Bayi dipukul ke pohon, ibu-ibu diperkosa lalu dibunuh, anak-anak dipaksa mengkhianati orang tuanya, dan semua itu atas nama revolusi agraria. Ladang yang dulu ditanami padi, kini disiram darah manusia. Bab 4. Dunia diam, neraka terus membara. Selama 4 tahun rezim Khmer Merah berkuasa, sekitar 2 juta orang tewas. Ini 1/4 populasi Kamboja. Namun dunia nyaris tidak tahu apa-apa. Pers ditutup, perbatasan dikunci, yang tersisa hanyalah sunyi dan tangis dalam kegelapan. Baru setelah Vietnam menyerbu Kamboja pada tahun 1979, dunia terbangun dari tidur panjangnya. Tetapi dunia sudah terlambat, mereka tidak menemukan apa-apa. Dan ketika mereka memasuki negara tersebut, mereka tidak menemukan sebuah negara yang berdiri, melainkan reruntuhan manusia, mayat yang tak bernama, tengkorak berserakan, dan bangsa yang kehilangan suara. Bab 5. Pol Pot mati tanpa pernah diadili. Ironisnya, Pol Pot tidak pernah duduk di kursi pengadilan. Dia melarikan diri, bersembunyi di hutan bersama sisa-sisa pasukannya. Bahkan sejarah mencatat, dia meninggal karena serangan jantung pada tahun 1998. Dalam keadaan tua dan dalam keadaan bebas. Tidak ada jeruji, tidak ada pengadilan dunia, hanya tulang belulang rakyat yang menjadi saksi kekejamannya. Semua itu dipaksa dilupakan, tetapi untungnya sejarah mencatatnya dan Gio Tomato membahasnya. Bab terakhir, closing. Pol Pot tidak pernah haus emas, dia tidak pernah gila tahta, dia tidak pernah menjajah negeri asing, tetapi dia percaya dengan memaksa semua orang jadi petani, dunia akan menjadi adil. Dan justru di sanalah letak kengerian terbesar sejarah. Karena ketika seorang manusia meyakini bahwa neraka yang ia bangun adalah surga, maka darah akan mengalir dan dunia akan terbakar. Dengan bendera ideologi di tangan dan cangkul di kepala korban, inilah Pol Pot sang guru yang mengganti pena dengan kapak dan menjadikan tanah airnya sebagai ladang kuburan yang sunyi. Kalau lu pikir sejarah itu membosankan, lu belum dengar sisi tergelapnya. Follow Gio Tomato, karena di balik kejayaan dunia, ada luka yang disembunyikan oleh waktu.